Oke, teman-teman, eh assalamualaikum warahmatullahi selamat selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya dan pertama-tama saya ucapkan apa ya? Terima kasih atas kepercayaannya. Khususnya kalian mempercayakan untuk aku bimbing dengan konsep yang sebenarnya konsep ini itu sudah lama dari tahun 2018 atau 2017 ya. Saya susun, hanya saja ada beberapa hal yang belum bisa terlaksana saat itu. Pertama, masalah feedback. Jadi, uh, paling utama dari suatu pengembangan produk itu adalah feedbacknya apa sih yang sudah dilaksanakan selama 2017 atau 2018 itu. Jadi dari feedback itu, terus produk apa lagi yang difokuskan. Jadi misalnya seperti ini, kita langsung bicara produk ya. Uh, aku harus ngefokuskan inti dari produk untuk suatu startup itu adalah revenue. Ada dua hal sebenarnya. Kalau revenue growth. Jadi kamu bisa bakar uang seperti Gojek ya. Kamu bisa bakar uang tuh. Gak mikirin revenue dulu. Yang penting dapat investor besar, bakar uang, terkenal, perkara nanti profit atau enggak, itu urusan yang investor. Mereka siap kehilangan uang. Uh, hanya saja di sini aku nggak fokuskan kalian untuk membuat produk yang jangan mikir bakar uang dulu. Tapi aku memfokuskan kalian membuat produk yang di tahap pertama yang kamu pikirkan adalah revenue. Jadi ada banyak cara orang membayangkan mengembangkan produk. Jadi yang populer itu sebenarnya kamu ngebuat prototype. Oke, kemudian prototipenya itu kamu buat pitching decknya, kamu buat videonya, kamu kamu jalankan sampai dia ada revenue awal atau growth, nggak mesti revenue, uang, growth itu member. Kemudian setelah itu kamu siap, kamu pitching ke investor. Investor itu dia akan menilai apakah kamu layak didanai apa tidak. Kalau mereka sudah mau mendanai, ya sudah kamu silakan bakar-bakar uang aja, bakar-bakar uang aja. Nggak mikir revenue-nya kapan, yang penting growth-nya meningkat. Nah, tapi apakah dia nanti akan survive apa enggak? Nah, itu kita sebagai pengembang produk nggak mikir itu lagi. Yang rugi secara uang, yang rugi ya investornya. Investor nggak akan nuntut kamu. Kamu sudah aku kasih 10 juta, 10 juta mah kecil banget ya. Kamu sudah aku kasih 1 miliar. Kok uang nggak kembali? Mereka nggak seperti itu. Itu nggak ada tanggung jawab founder untuk pasti harus kembali uangnya enggak. Karena emang itu masalah investor. Startup itu siap-siap kehilangan duit, Bang. Nah, aku di sini uh, akan mengarahkan kalian untuk mengembangkan produk di tahap awal. Langsung kalian pikir apa langkah pertama supaya produk yang aku sorry, itu sih point fokusnya. Di langkah awal, apa produk yang aku buat supaya langsung sudah menghasilkan uang. Itu dulu. Nah, uh, bagaimana itu terjadi kita akan lihat bersama-sama. Tapi sebelum sebelum jauh ke sana, selamat datang Mas Meranti, Mas Tarom. Nanti uh, kos ini direkam, jadi bisa diulang lagi, don't worry. Nah, pertama yang akan saya sampaikan adalah yang akan kamu hasilkan dari program Boost ini. Pertama, kamu akan memiliki brand dan produkmu sendiri. Brandnya apa Mas kok? Bebas. Misalnya, aku ngawur aja. Misalnya Mas Windia Sadewa ngebuat brand namanya Winwa. Bisa kan? Campuran Deadstroke nih, Winwa. Atau Mas Acep Horizon, Acon misalnya. Ya kayak gitu. Itu brand. Terserah, kamu bebas membeli nama produk. Kemudian kamu punya produk. Produk itu kita orang IT, orang digital. Produk kita adalah platform digital berbasis web dan mobile. Kita menggunakan web, langsung kita bicara teknologinya. Webnya akan terdiri dari dua bagian, back end dan front end. Back endnya akan menggunakan Python, Django, tepatnya Django RESTful Framework (DRF). Front endnya kalian akan menggunakan Tailwind CSS dan Vanilla JS. Vanilla JS itu adalah JavaScript yang pure murni yang belum pakai framework. Supaya apa? Supaya nanti kamu di bootcamp yang selanjutnya kamu bisa expand ke JavaScript atau ke React JS atau ke Vue.js dan kamu akan paham, oh cuman gitu aja, itu nggak terlalu konsepnya sama aja dengan JavaScript yang Vanilla JS yang pure yang murni. Oke, secara front end berarti kamu akan menguasai
Node.js, menguasai Node Package Manager, NPM, itu adalah standar terkini dari pengembangan aplikasi web berbasis JavaScript. Kemudian kamu akan bisa menguasai skill development, deployment-nya, DevOps-nya. Kamu akan bisa menguasai itu. Kamu akan bisa menguasai itu sehingga uh, kamu nanti akan uh, apa ya? Kamu akan menjadi full stack entrepreneur. Kalau orang bilang ada full stack developer yang bisa ngebuat back end, front end, deployment, DevOps. Kalau yang saya akan ciptakan di program Boost ini adalah membuat full stack entrepreneurship, di mana kamu bisa menilai suatu pasar, membangun produkmu sendiri, membuat brandmu, memasarkannya, langsung mengiklankannya, tidak pakai bantuan marketing, tidak pakai bantuan graphic designer, nggak pakai apa-apa, kamu akan melakukan segala sendirian. Full stack entrepreneurship. Selamat datang Mas Dimas, materi ini direkam jadi nanti bisa diulang. Uh, Kemudian, selain masalah development tadi, kamu akan menguasai prototyping. Prototyping itu seperti ini. Kalau kamu akan mulai membuat produk, kamu jangan langsung coding. Tentunya, jangan langsung main-main dengan JavaScript, CSS, enggak. Kamu minimal kamu coret-coret. Semoga layar saya cukup jelas ya. Kamu minimal coret-coret seperti ini. Minimal kamu punya, nggak mesti whiteboard lah, kan nggak semua orang suka whiteboard ya. Kamu bisa pakai iPad atau pakai kertas aja. Minimal kamu punya sketch seperti ini. Itu dulu, kamu coret-coret dulu. Tidak boleh kamu langsung coding. Nanti kamu stuck malah bingung sebenarnya aku mau ngapain. Oke, kamu harus punya sketch seperti ini, prototyping seperti ini dulu. Nah, kemudian kalau prototyping seperti ini, sebenarnya cukup kalau kamu bekerja sendiri karena kamu paham apa yang kamu lakukan. Tapi dalam konteks nanti andai kata kamu untuk menambah skill di menembus job Upwork atau membangun tim, prototype ini nggak cukup. Kamu harus bisa mengubah dia ke dalam bentuk uh, working prototype dengan menggunakan Marvel App atau Adobe XD atau Figma. Kita akan membahas itu juga. Kamu nanti akan bisa menguasai itu semua. Terakhir, kamu selain itu akan menguasai copywriting. Copywriting itu adalah bagaimana caranya kamu bisa mengkomunikasikan ide yang rumit. Ini kan idenya rumit. Kamu punya produk itu idenya rumit. Kamu harus bisa mengkomunikasikannya agar orang mau langsung bayar. Langsung kita harus mikir revenue. Orang ngelihat produkmu nggak pakai panjang lebar, dia mau bayar. Contohnya kalian sekarang di sini kan kalian bayar mahal ya, total 4 juta untuk produk yang aku bangun. Itu berarti aku berhasil ngebangun copywriting yang mudah dipahami. Nah, itu dia. Copywriting itu penting banget. Jangan merasa kita sebagai developer, programmer merasa cukup dengan menguasai coding yang terbaru. Enggak. Kamu harus menguasai semuanya. Saya punya satu tokoh yang menjadi idola saya. Saya akan share layar ya. Wait up. A window. Here we go. Kalian lihat layar saya? Apa ini? Mas, teman-teman bisa ngelihat layar saya ya? Yang saya lihat Twitter ya? Ya, bisa Mas. Twitter, oke. Oh, namanya siapa ya? Oh ya, saya buka situsnya aja. remoteok.io, nomad list apa ya? Aku agak lupa ya. nomadlist.com. Satu lagi adalah, oh ya, ini 2 aja. Kamu tahu nggak siapa yang buat ini? Kamu bisa nggak buat? Yang kamu bayangkan, tapi ya ini spoiler alert ya. Spoiler alert, yang buat satu orang. Yang kamu bayangkan mungkin ada desainernya, ada marketingnya, ada developernya, desainernya, ada investornya segala macam. Enggak, ini 2 produk ini yang buat satu orang. Namanya Peter Level. Aku namanya nggak terlalu bener ya. Peter Level. Itu apa ya? Sebentar. Nanti ya kalau udah ketemu nama yang pasti aku kasih tahu. Jadi dia memprogram ini semuanya, ini produk dan dia ini income-nya
Kalau orang sudah dalam US dollar dan dia bisa buat produk yang viral, ini iklannya sudah gila-gilaan. Mungkin sehari ratusan juta. Sehari ratusan juta. Kenapa ratusan juta? Seperti ini. Orang itu ini ya, Shopify mau membuat produk di sini, dia harus bayar sekitar $200 per iklan. Ya kan? Hitung aja ini. Nah, kenapa? Karena ini dia bisa membuat produknya viral. Oke, produknya tinggi sekali di Alexa rankingnya. Itu dia. Ini juga seperti itu. Ini dia ngebuat sendiri. Dari awal semua dia ngebuat sendiri. Artinya dia menguasai market research, dia menguasai copywriting, dia menguasai desain, juga dia menguasai front end CSS, HTML, dan juga back end serta DevOps. Dia bisa menguasai semuanya. Ini adalah uh, panutan saya. Panutan saya adalah menggambarkan sesuatu. Jadi bukan berarti saya orang yang nggak mau membangun tim ya, nggak. Tapi saya punya tim dong. Tapi tim, kalau kamu nanti membangun tim, kamu harus sadar dulu, jangan melepaskan visi produkmu ke tim. Itu berbahaya. Kenapa? Karena kekuatan produkmu berkembang tidak akan sekuat kalau kamu benar-benar menguasai semuanya dulu sendiri. Nanti jika pada saatnya nanti kamu benar-benar sudah mulai butuh tim, seenggak-enggaknya kamu harus punya tim yang benar-benar ngerti apa yang ingin kamu kerjakan. Tapi sekali lagi kita kembali lagi. Pastikan kamu bisa mengembangkan semuanya ini sendiri. Itu adalah tujuan dari bootcamp online onsite serentak terpusat ini. Oke. Itu dulu tentang satu, dua, kita level namanya saya agak lupa. Nah, kemudian teman-teman, uh, kalau kamu sudah berhasil menciptakan produk, kamu akan punya portofolio. Portofolio itu apa? Portofolio itu adalah produkmu yang online, artikelmu yang online yang bisa dicek oleh klienmu, sehingga saat kamu meng-apply job, oke Mas Rahmat, nggak apa-apa, nanti bisa diikuti lagi. Sehingga saat kamu meng-apply job, kamu tidak menawarkan kata-kata manis semata, yaitu kamu nggak menawarkan kata-kata seperti ini. Uh, in English ya, Hi Jack, I can do that. I'm a very capable person. Please hire me. Itu nggak ada artinya. Itu nggak ada artinya. Sebenarnya gini, ini masalah rezeki ya, masalah timing. Mungkin aja itu berhasil. Bayangkan misalnya orang lagi baru buat job, kemudian kamu pas ngepaste dan pas dia ngeliat gambarmu kok enak ya anak ini dilihat wajahnya. Oh dari Jakarta, dari Indonesia juga. Profilnya juga oke aja, aku coba dah hire. Itu bisa aja. Ini kan namanya rezeki. Tapi kita di dalam menyongsong rezeki itu kamu juga harus cerdas. Kamu harus memastikan semua yang kamu lakukan dalam bekerja itu metodis. Jadi metodis itu melakukan hal yang sama berulang-ulang hasilnya sama. Itu benar. Karena kalau melakukan sudah hal yang sama dilakukan gagal terus, jangan dilakukan lagi. Misalnya gini, kamu sudah ngelamar, teman-teman mungkin sudah ada yang coba ngelamar job remote work ya. Kemudian kamu sudah melamar job remote itu berkali-kali dengan cover letter yang itu aja sampai puluhan kali, ratusan kali. Itu berarti kamu melakukan kegilaan, kamu melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Mungkin nggak? Ya mungkin aja. Seperti tadi ada peluang kemungkinan itu bisa terjadi, tapi peluang itu kecil. Cara yang akurat adalah kamu memastikan saat kamu melamar job dengan cover lettermu syarat dengan solusi dan portofolio. Saya akan nunjukkan sebentar, saya akan nunjukkan cover letternya Mas Ihfas. Mas Ihfas, aku minta izin. Nah, sebenarnya bukan minta izin ya, ngasih tahu. Sebentar, saya akan share dulu. Mas Ihfas itu pernah saya sampaikan, Mas itu member yang fenomenal ya. Di antara member fenomenal, dia bisa berhasil ngelembus job dalam 3 hari aja setelah join. Banyak yang seperti itu. Don't worry karena dia skill. Kalau kamu belum skill, don't worry juga, kamu akan pelajari itu. Right, ini aja. Ini cukup. Saya share dulu. Window. WhatsApp. Oke, presentation. Right, guys, teman-teman. Ini adalah contoh cover letter yang dibuat oleh Mas Ihfas dengan menggunakan konsep pemecahan masalah yang empatik. Sebentar, ada bakso. Gak seru banget. Nah, pemecahan masalah yang empatik disertai dengan portofolio berupa artikel dan juga aplikasi coding. Contoh seperti ini.
Hi, I have a similar project that use camera as its requirement. It use camera X to scan QR code. Berarti camera X itu adalah library yang dipakai untuk nyekan QR code, ya kan? Ini real time and send the message into ML Kit. Ya, oke. Okay. Nah, the code is written in Kotlin, but it can easily be converted into Java. Ini kata-kata yang nyenengin banget. Kalau klien baca ini, wah orang ini benar-benar ngerti apa yang dia lakukan. Dia benar-benar ngerti apa yang dia lakukan dan dia akan bisa membantu saya. Tapi orangnya bertanya lagi, mungkin nggak itu terjadi? Coba lihat, dia bilang, Mas Ivan langsung nunjukkan, here is the source code. Orang bisa langsung ngeliat source code-nya. Oke. Okay. Ini dilakukan juga oleh Mas Syam. Mas Sam itu fenomenal juga. Fenomenalnya adalah Mas Sam itu termasuk member yang bergabung di bootcamp Remote Worker ID awal banget. Kalau nggak salah bootcamp kedua atau malah bootcamp pertama ya. Bootcamp kedua. Sudah ada atap di lantai 2 saya. Dia bergabung di Remote Worker ID sudah lama, tapi kesibukannya membuat dia masih pemula, dia belajar terus. Akhirnya sekarang udah jadi. Kalian lihat sendiri di Discord, dia sudah nambah kerjaan scrappy, kerjaan WordPress dan lain sebagainya. Kenapa? Cover letternya juga seperti ini. Nah, itu teman-teman. Itu yang saya maksud. Uh, ini adalah cover letter yang sifatnya empatetik. Yaitu cover letter ini empatetik, yaitu mereka uh, Mas Ivas menunjukkan empati itu apa ya? Memahami apa kesulitan yang dirasakan oleh klien dan berusaha memecahkannya dengan memberikan solusi. Ini solusinya. Kemudian Mas Ivan menunjukkan portofolio bahwasanya aku tidak hanya mengerti apa yang kamu rasakan dan tidak hanya mengerti solusinya, aku juga pernah memberikan solusi yang seperti itu. Oke. Nah, cukup itu aja. Ini code ya. Kedua, also, I have some publication about Android that I believe I can help you to understand better about the code and the step to implement your need. Ini masalah menunjukkan nggak hanya skill coding, tapi skill berbagi. Berbagi itu hal yang paling penting di dunia internet. Hal yang paling penting dirasakan, dan itu akan bermanfaat banget. Jadi, saat membuat artikel, dipaste aja. Nah, yang ini biasanya kalian, kalau pemula, ngelamar job, yang kalian utamakan yang ini. Another thing, I am a fast learner. For instance, at the beginning of my Java developer journey, I play as a React.js developer. Ini kata-kata saya sebenarnya. But my background is a beginner Python developer. Ya, ini sebenarnya kalau kalian nggak mengerti konsep empathetic applying to cover letter atau portfolio dan artikel, kamu pasti hanya menggunakan yang ini aja. Aku bisa, aku hebat. Nah, itu nggak ada artinya sebenarnya. Ini ada artinya kalau didahului dengan yang ini. Nah, teman-teman, itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud dengan membuat produk startup, kalian akan akhirnya akan bisa nembus remote work. Insya Allah. Karena saat kamu membangun portofolio, kamu membangun personal branding. Nah, terakhir adalah kalau kamu memang sedang akan hunting job, begitu bootcamp selesai 3 bulan, langsung hunting job. Tapi ini berbeda-beda tiap orang. Seperti saya dulu sih nyangka setiap orang yang bootcamp itu begitu selesai langsung hunting job. Ternyata beda-beda. Ada yang masih kerja, ada yang masih kuliah, ngantor. Sehingga, Mas, aku cuma mau belajar dulu, nanti aku akan hunting kapan-kapan. Nah, itu benar. Yaitu kalau kalian memang langsung hunting, silakan monggo. Tapi kalau kalian kapan-kapan hunting job beneran, monggo. Tapi yang jelas, kalian sudah punya portofolio, personal branding, dan brand. Itu dia. Nah, yang kamu dengar semua ini berat. Saya tahu banget gimana perasaan seorang pemula. Saya juga pemula dulu, saat melihat orang yang sudah expert dan menghasilkan banyak produk. Kamu seakan nggak, wah itu gimana caranya ya? Tapi jangan lupa, orang yang sekarang expert punya produk itu dulu juga belajar dari nol banget. Dia belajar dari cara instalasi Python, cara melakukan for looping, CSS misalnya, cara membuat teks ke tengah. Mereka melakukan itu semua. Jadi kalian jangan khawatir masalah itu. Kita akan bimbing dan kecepatan kalian berbeda-beda, nggak masalah. Oke, nah, kita akan ngebuat sistem di mana program bus ini akan menyesuaikan kecepatanmu dan kamu nggak akan kehilangan investasi belajarmu dan juga waktumu. Nah, kedua, di program bus ini ada yang namanya konsep asynchronous communication, minim meeting. Meetingnya seperti ini berharga banget. Dia sebenarnya jangan sampai terlambat ya. Meeting yang seperti ini itu berharga banget. Saya nggak akan mengadakan meeting ini sering-sering dalam bootcamp dalam program bus ini. Ini satu perdana. Saya belum tahu kapan kita meeting lagi. Kemungkinan seminggu sekali.
Jadi ini meeting perdana yang seperti ini. Asynchronous communication itu maksudnya seperti ngirim email. Kamu ngirim email, pokoknya nanti pasti terbalas, tapi nggak mesti sekarang. Kalau synchronous communication itu seperti kamu telepon orang miss call, ya, itu synchronous, bisa mengganggu, bisa repot juga kan. Kapan kamu bisa mengangkat kapan kamu bisa nelpon juga nggak ada keluangan waktu. Dia juga yang mau mengangkat telepon tidak pasti waktunya. Itu synchronous communication. Kita nggak akan melakukan synchronous communication sering-sering. Synchronous communication itu adalah paradigma pembelajaran masa lalu, zaman sekolah di mana hanya ada papan tulis dan nggak ada media digital. Itu synchronous communication. Guru harus datang ke bangunan gedung, murid harus datang ke depan gedung bangku, dan kemudian harus mendengar perkataan guru saat itu juga, begitu pulang selesai. Nah, itu masa lalu. Sekarang misalnya seperti ini sudah saya rekam. Kamu bisa ngulang kapan aja. Ini karena kita sifatnya yang ini sinkronus, kemudian juga bisa direkam asinkronus jadinya. Tapi nextnya kita akan mengutamakan asinkronus. Maksudnya seperti ini. Setelah meeting pertama ini, kemandirian dan motivasi belajarmu akan dipush dengan timer di dalam platform. Sebagai contoh, nanti setelah ini ada task pertama, saya akan beri waktu 3 hari. Ini hari apa tuh ya? Selasa ya? Selasa, jadi Selasa hitungannya Rabu, Kamis, Jumat. Jumat malam jam 8 harus selesai. Itu timernya. Nah, jadi kalian bebas selama jam 8 ini, selama 3 hari saya ngapain Pak Eko? Silakan, yang penting tugasnya selesai. Kalau kamu mau mulai belajar seperti teman-teman jam 5 pagi, monggo. Atau misalnya saya bagi teman-teman yang belajar jam 5 pagi ya. Saya akan memberikan kalian motivasi yang kuat sekali sampai kalian kepanasan. Oke. Window. Wait up. Ya. Ya, teman-teman. Saya akan berikan kalian motivasi untuk belajar dari jam 5 pagi. Belajar jam 5 pagi itu inti dari, saya benernya agak nggak suka bilang kata-kata kesuksesan ya, karena sukses itu nggak sama untuk setiap orang. Tapi bolehlah, saya anggap aja kalau nambah sering buat kita kesuksesan di ID, kita pakai aja kesuksesan. Oke. Bangun jam 5 pagi itu inti kesuksesan. Kenapa? Karena kamu bisa menemukan waktu yang dulu kamu nggak sadar ada waktunya. Contoh, ada beberapa member di sini, member dan calon member yang saat ini kerja kantor atau punya kesibukan. Sering sambat ke saya, Pak Eko, saya punya kesibukan di kantor nih, saya bisa ngikutin bootcamp. Permasalahannya adalah kamu nggak menyadari ada waktu 4 jam yang bisa kamu manfaatkan. 4 jam atau 3 jam lah, 3 jam kalau dipus banget, minimal 2 jam. Apa itu? Kamu bangun jam 5 pagi saat kamu sebenarnya tidur, atau misalnya kalau yang muslim sholat subuh tidur lagi ya, biasanya gitu. Itu sayang banget loh, karena itu kan ada hadis itu, barang siapa bangun dari subuh sampai matahari terbit dan dia berzikir mengingat Allah, pahalanya seperti haji umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, konteks kita zikir kita coding lah, tapi habis itu ya aktivitas yang bermanfaat intinya. Contoh seperti ini, saya ingin ngebuat kalian merasa panas dengan teman-teman yang bangun jam 4.4 nih. Ini Mas apa nih? Mas Ferry. Bangun jam 4.44 AM. Jam 4 sudah bangun, berarti ya nggak tidur lagi dong. Ini Mas Ferry sudah saya sudah saya mesit, Mas Ferry, kalau kamu absen jangan cepat absen, tidur lagi loh ya. Kata dia, oh Mas kok pernah sekali segitu aja. Selanjutnya itu ya. Ini berarti dia kerja. Mas Haidir, Mas Farid dari Bali ya. Jadi jam 4.55 berarti sudah jam 6 pagi di sana. Udah agak siang. Mas Haidir, Mas Yuda. Ini loh. Oke, jadi yang paling telat ini berarti Mas Angga, setengah 8. Nah, Mas Angga jangan telat-telat. Kamu nanti dikejar teman-teman yang lain. Nah, kalau kamu sudah menemukan waktu jam 5 pagi, artinya apa? Artinya kamu akan punya waktu, bayangkan, jam 6, udah 1 jam. Gak mungkin kamu ngantor jam 6. Semoga ya. Tapi ya anggap aja lah jam 6 itu masih di rumah. Kemudian kamu siap-siap, katakanlah siap-siap jam 7. Oke, sudah waktu 2 jam loh. Ternyata kamu punya waktu 2 jam ekstra. Meskipun kamu ngantor 9 to 5, 9 kan jam 9. Pasti kamu punya waktu sampai jam setengah 7 atau jam 7. Nah, kamu menemukan waktu kosong yang nggak kamu sadari. Manfaatkan waktu ini untuk memastikanmu bisa memenuhi, bisa punya progres yang bagus meskipun kamu punya kesibukan.
Dan itu akan saya buat kamu terpantau di sini. Ini adalah platform yang sedang saya susun, di mana kamu akan ketahuan kamu sudah bekerja berapa jam sih selama minggu ini. Sebentar saya coba tunjukkan. Ini apa ya? Kan wait up, time to work, live streaming. Oke, ini aja lah. Oh ya, ini dia. Oke, saya akan tunjukkan fitur mendasar yang akan ada di Remote Worker ID. Ya, ini dia. Oke, teman-teman, perhatikan. Eh, Di sini akan ketahuan kamu bekerja atau belajar berapa jam dalam minggu ini. Targetmu 30 jam, kamu baru belajar 2 jam. Nanti akan ada persentase lah supaya gampang ngelihatnya. Berarti kamu butuh, misalnya kamu masih teman kantor, kalian kantor dan cuma punya waktu 10 jam per minggu, berarti kamu sudah 1/5, udah 20%, udah bagus banget. Nah, fitur ini yang saya maksud dengan komunikasi yang saya maksud dengan kemandirian dan motivasi belajar yang dipush dengan decreasing timer. Nanti akan ada timernya. Nanti akan ada timernya di sini. Timer untuk suatu task program boost ini yang pertama. Nah, kemudian kalau kalian telat mensubmit pekerjaan, apa yang dilakukan? Oke, saya juga nggak akan kejam-kejam amat sih. Misalnya yang kejam itu kan ada bootcamp loh ya, yang misalnya kamu nggak selesai ini kamu ditendang. Ya enggak lah, kalau udah bayar saya ditendang. Kalau kamu nggak menyelesaikan sesuai waktu, nanti saya perhitungkan apa yang akan dilakukan. eh Agar kalian ke push juga, saya nggak tahu. Nanti saya lakukan ya. Intinya sih kalian akan tetap bisa mensubmit, tapi skor kalian berkurang gitu aja deh. Skor kalian berkurang, nanti akan ada skor keberhasilannya. Oke. Nah, nanti jika taskmu sudah selesai, silakan submit pekerjaanmu. Saya akan melakukan evaluasi dan akan saya kirimkan hasil penilaian saya beserta feedback saya tentang pekerjaanmu. Ini nggak perlu meeting. Silakan cek nanti di platform, di pagemu, dan kamu akan bisa menilai, oh oke, ini harus kuperbaiki, ini harus kuperbaiki, dan aku akan memperbaikinya langsung, nggak perlu meeting. Nggak perlu meeting. Ingat, kita akan meminimkan pertemuan yang sinkronus seperti ini. Materi selanjutnya nanti akan ada di platform. Oke, akan ada di platform. Oke, atasnya apa nih? Oh, ini silakan ikutin lagi. Kalau kamu ada ingin bertanya, tentu saja silakan tanya ke Discord kita yang khusus. Saya sebenarnya sudah nyiapin di sini ya. Uh, yang di sini. Tapi nanti saya akan buat channelnya lebih lebih gampang. Saya nggak akan menggunakan bus 1 Jogja sih kayaknya. Mungkin bus batch 1 aja. Atau gimana lah. Nanti kita akan bisa ngeliat di situ. Dan teman-teman, uh, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Masalah timeline. Terima kasih terima kasih dengan tentang diskusi yang sudah kita lakukan di Discord. Ada teman-teman yang sudah mengkomunikasikan di Discord dan bertanya-tanya dan memberi masukan dan membuat saya punya gambaran yang lengkap banget tentang uh, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih sempurna. Ingat bahwasanya program bus ini adalah kulminasi dari tahun 2018 atau 2017 saya mengembangkan bootcamp yang onsite dan dengan banyak kekurangan-kekurangannya tentunya ya karena awal-awal. Sudah pernah saya sampaikan tadi, bahkan di awal itu saat saya mengadakan bootcamp, pokoknya saya suruh aja mereka datang ke Jogja udah 3 hari. Akibatnya apa? Akibatnya gawat. Akibatnya ada yang belum menginstal Python, ada yang sudah, ada yang belum tahu pemrograman, ada yang malah nggak tahu, ada yang malah menyangka, maksudnya kok saya kira kita akan camping di sini kan katanya bootcamp. Waduh. Terus gimana Pak? Dia nggak bawa laptop, nggak bawa apa-apa. Aduh, saya jadi merasa bersalah. Ini komunikasinya nggak bagus. Pokoknya setiap ada seperti itu saya merasa bersalah banget lah. Nah, karena itu saya nggak mau itu terjadi. Saya akan menyusun timeline dan akan membuat timeline itu
mengurangi miskomunikasi dan mengurangi kalian eh, menyangka bahwasanya bootcamp ini adalah camping dan lain sebagainya. Oke. Perhatikan di sini, kita akan punya time, kita akan punya produk, kita akan punya ingat ya, kalau kalian nyangka kita akan hanya belajar selama 1 bulan, itu salah ya. Kenapa? Timingnya terlalu berat, terlalu mepet. Karena saya tahu kalian nggak semuanya pengangguran atau nggak semuanya bisa dedikasi waktu full untuk belajar di sini. Kalian ada yang ngantor dan lain sebagainya. Maka saya akan spend bootcamp program BUS ini ke dalam 3 bulan. Di bulan pertama, ini kita masuk bulan pertama adalah dari tanggal 1 Juli 2021 sampai obviously 1 Agustus ya. Ini Juni ya, sorry. Ya Allah. Mulai akhir 1 Juni. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab, tapi sekarang biarkan saya berdiskusi agar saya menyampaikan materi dulu agar materi lebih uh, efektif pembahasannya. Oke. Kita mulai di 1 Juni, akhirnya 1 Juli. Ini adalah periode pertama BUS. Periode pertama BUS. Apa yang di sini dilakukan? Oke, aktivitas, hasil. Brand, product description. No. Product description, kemudian product description, right? Milestone, market, target market, pricing, social media account. Oke, 1. Kalian juga menguasai Python fundamental. Itu aja, don't worry, hanya Python fundamental. Bahkan scraping pun tidak. Kamu menguasai ini. Django sebentar. Django nggak perlu. Django nanti dicari. Nah, kamu menguasai ini, udah siap. Begitu kamu sudah menguasai ini, maka kesimpulan ini remote ya. Remote assistant lah. Asistensi, ini remote asistensi seperti ini. Oh, sorry. Ini remote asistensi, kita akan selama ini adalah remote asistensi, kamu nggak perlu mikir ke Jogja, nggak perlu mikir akomodasi, santai aja. Ini adalah remote asistensi. Kemudian saya kayak perlu ya besarin aja ya. Sip. Del, right? Bulan pertama 1 Juni udah jual oke. Ya, ini remote asistensi. Ini membuat kalian, ini yang saya harapkan adalah kalian punya motivasi dan schedule belajar mandiri. Nah, itu selain kamu punya produk yang sifatnya, selain kamu memiliki hasil yang sifatnya tangible itu bisa dipegang, bisa baca skillmu, pattern fundamental, tapi secara psikologi saya pengen kamu punya motivasi dan belajar mandiri yang terjadwal seperti tadi jam 5 pagi. Oke, seperti terjadwal. Nah, kemudian penilaian dari hasil remote asistensimu ini adalah bootcamp online 3 hari. Itu dari 2 Juli 2021 sampai 4 Juli 2021. Bootcamp online itu saya ceritakan aja kenapa saya sampai punya ide seperti ini. Saat saya kemarin ikutin program hackathon Facebook, seperti saya sampaikan yang tadi, di kalau kalian ngikutin di live yang tadi, selama seminggu kita ngerjakan coding, meskipun teman-teman yang juga kompetisi membuat program itu ada di seluruh dunia,
saya ngerasa dia ada di sebelah saya aja. Kenapa? Karena ada timernya. 2 days remaining. 15 minutes remaining. Wah, keren banget ini. Dan lain sebagainya. Itu yang akan saya ciptakan. Kamu juga akan melihat teman-teman yang online, kamu juga komunikasi dengan teman-teman yang online, dan kamu akan mengerjakan materi-materi di bootcamp online ini. Yang kamu kerjakan, sorry kok saya salah. Yang kamu kerjakan adalah kamu di 3 hari ini kamu web development with Django. Kemudian REST API with Django, RESTful framework. Next, kamu akan bisa juga wait, front end with Tailwind CSS. Kamu juga punya npm configure, salah. Kamu juga akan mempunyai JavaScript project configuration. Oke, kalau kalian sudah belajar batas fundamental dan kalau kalian itu merasa sudah menguasai ya, maka kalian harus bersiap-siap di mengkonfigurasi project dengan JavaScript. Itu kompleksitasnya 10 kali. Kompleks banget. Kalau kamu makan kesalahan, kamu bisa stuck berhari-hari. Oke, kita akan pecahkan bersama, dan kamu akan dijamin nggak akan cepat, obstacle-mu lebih nggak ada karena kita sudah nge-testing beberapa konfigurasi dan kita pakai di sini. Front end with Tailwind CSS, dan kemudian deployment. Ya, Mas Rosid, kita udah jalan rada lama, tapi nanti materi direkam, dan worry. Kita akan punya deployment with DigitalOcean, yang itu adalah VBS, SSL certificate with Let's Encrypt. Right, itu cukup. Ini bulan pertama loh ya. Format, align, center, format, align, middle. Saya jadikan gede, saya gedein sedikit. Start. Oke, right. Oke, ini buat asistensi. Sorry. 3 hari. Jadikan tengah-tengah. Right, ya. Ini adalah 1 bulan pertama. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya lakukan hanya ini sebenarnya. Tapi saya sadari sebenarnya saya ingin masukkan materi mobile development di 1 bulan ini. Tapi kok serem banget ya mobile development sama web development 1 bulan. Karena itu saya pisahkan seperti ini. Di tahap selanjutnya, pertanyaan nanti diajukan belakangan ya, don't worry. Ini bulan pertama, salah. Oke, right, sip. Di bulan kedua, kita mulai bulan kedua itu dari Juli 234, berarti dari tanggal 23 minggu, tanggal 5 Juli. Obviously karena ini full 1 bulan, berarti hitungannya adalah 5 Agustus. Oke. Kamu di sini akan mempelajari Flutter fundamental. Oke, kemudian juga kamu akan mempelajari Google Play Store account Google Developer account. Teman-teman bersiap-siap untuk Google Developer, siapin dana sekitar 300.000 ya. Kalian harus mendaftar punya akun Google Developer 300.000. Kalau nggak punya kartu kredit, saya bantu. Jadi saya akan daftarkan dengan kartu kredit saya, kalian bayar ke saya 300 ribuan. Kurang sedikit ya. Nah, kemudian kamu ngerti masalah Google Developer account, kemudian kamu akan selama sebulan. Sorry, kok ini bukan remote asistensi ya? Bikin mistake, sorry. Ya, ini remote asistensi. Oh, sorry. Aduh, salah saya. Saya buang dulu. Oke, hampir salah. Oke, ya, ini dia. Flutter fundamental.
kemudian Google Developer Account, menguasai Flutter, Google Developer Account, kemudian kamu sudah punya. Nah, ini tantangan. Google AdMob rada-rada tricky dihasilkannya. Kalau kamu beruntung, saya nggak tahu bagaimana Google bisa mengapprove suatu account ya. Eh, tapi kita coba. Kalau kamu buka Google AdMob nanti dan menggunakan akunmu yang sekarang kamu berhasil mengapply Google AdMob, kamu harus bersyukur banget karena nggak semua orang seperti itu. Kalau kamu nggak punya seperti itu, kamu harus mempersiapkan Google AdSense dulu. Dan Google AdSense saya baru ingat di sini ada yang kurang. Ro. Resultnya di sini adalah, oh salah, bentar. Berbagai artikel. Oh sorry, kamu juga di sini harus punya domain.com atau .id-mu sendiri. Siapin dana di sini sekitar domain itu per bulan, per tahun ya, 190.000, 200.000 lah. Kamu harus punya domainmu sendiri, wajib. Kamu harus punya domainmu sendiri. Tentu akan kita pandu gimana cara membeli domain dan apa sih kenapa kamu perlu domain. Dan kemudian di sini kalau kamu sudah punya domainmu sendiri, kamu punya artikel apa namanya? Step to personal branding in English. Jadi kamu mendiskusikan Python fundamental, kamu juga punya artikel-artikel yang menjelaskan tentang Python atau apapun yang kamu kuasai di situ. Jadi kamu tulis di sana. Nah, kenapa kamu perlu melakukan ini? Supaya kamu di sini bisa melamar Google AdSense. Google AdSense itu butuh waktu paling lama, paling seenggak-enggaknya artikelmu sudah berjalan selama 1 bulan. Artikelmu yang di .com tadi sudah berjalan selama 1 bulan. Sudah berjalan selama 1 bulan dan kemudian kamu daftarkan ke Google AdSense. Kalau kamu berhasil mendaftar di sini, kamu bisa punya Google AdMob-mu sendiri. Itu dia. Itu adalah remote asistensi selama 1 bulan ini kamu punya seperti ini. Nah, di sini kamu juga akan punya publish, menghasilkan satu publikasi, mempublikasikan aplikasi Fluttermu di Google Play Store. Kamu akan punya satu artikel ini, satu aplikasi itu. Kalau kamu sudah siap, kamu sudah menguasai semua, nah kita baru masuk ke bootcamp yang sifatnya ini rencana saya ini onsite. Tapi sekali lagi, kamu bisa ke Jogja untuk onsite. Tapi andai kata teman-teman ada di tempat yang jauh kayak di Surabaya atau di tempat yang di luar pulau sekalipun, kamu bisa mengikuti dari rumahmu aja. Kita selama kita yang di sini onsite, bukan onsite, kamu di sana online dan serentak terpusat di Jogja. Kita akan kontrol dari sini. Tanggalnya 5 Agustus ya, sebentar, berarti endingnya adalah 6 Agustus, tapi saya lihat dulu 6 Agustus hari apa? 2021, ini harusnya 78 Agustus 2021. Udah 2 bulan ya. Oke, saya lihat berapa, bener nggak saya estimasi Agustus itu 6 Agustus. Ya, bener. 6 Agustus itu hari Jumat, selalu jatuh di hari Jumat. Saya mengadakan bootcamp onsite itu selalu hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Tujuannya apa? Agar teman-teman itu yang kantor bisa menyesuaikan cutinya. Nah, teman-teman, satu lagi yang saya sampaikan. Ini sorry, saya harusnya ini. Ya, ketemu. Teman-teman, kamu bisa boost 3 hari di sini. Di Jogja akan ada teman-teman yang mau datang di hari ini untuk membuat ini bisa datang, atau teman-teman bisa milih datangnya yang ini. Oh, sorry, nanti ada materi baru. Itu ya, maksudnya boost itu. Remote asistensi, kemudian boostnya di sini. Boostnya makanya saya katakan setiap bulan di sini akan ada bootcamp 3 hari yang onsite. Kalian bisa ngikutin secara onsite di sini atau remote. Nah,
Yang selanjutnya, kalau karena sudah kamu punya aplikasi web, maka di bulan kedua kamu akan mengembangkan aplikasi uh, ini juga sesuai produkmu. Itu yang saya maksud. Karena apa? Karena kamu sudah punya Python fundamental, sorry, kamu juga asset row, kamu juga punya Django fundamental, sehingga kamu di sini mengembangkan produkmu dengan Django selama 3 hari. Di sini kamu juga mengembangkan aplikasi filter sesuai produkmu selama 3 hari. Kamu sudah ngerti fundamentalnya. Oke, kemudian kamu juga mengaplikasikan aplikasi filter Fluttermu dan kamu bisa ngerti menggunakan Firebase. Menggunakan Firebase. Firebase itu penting banget untuk berbagai hal. Paling penting adalah utamanya tentang push notification. Jadi push notification itu misalnya kamu ngebuka aplikasi WhatsApp ya, ada pesan baru muncul notifikasinya di WhatsApp-nya. Oke, itu akan kita kembangkan di sini. Nah, teman-teman, di tahap ini berarti apa? Berarti kamu uh, sorry, saya buat di sini, punya portofolio aplikasi publish di Play Store. Percayalah, nggak banyak loh yang punya seperti itu. Developer tuh nggak banyak punya akun Play Store-nya sendiri. Mereka ya nggak penting lah. Padahal itu penting banget untuk portofoliomu menembus remote work. Oke, itu dia. Uh, right. Ya, selesai. Setelah 2 bulan, kamu sudah punya produk yang website, sudah punya produk yang mobile, maka sebentar. Sudah cukup. Tadi saya kira butuh 3 bulan, tapi ternyata 2 bulan aja. Um, ya, ternyata 2 bulan aja. Nah, oke, saat terakhir, tapi jangan di 3 hari ini karena kamu butuh waktu di luar. Oke, di sini di bulan ketiga, benar ada kita adakan bulan ketiga aja, tapi sifatnya akan berbeda. Bulan ketiga, Mas Ferry baru datang. Mas Ferry selamat datang. Nanti kamu bisa ngikutin videonya nanti saya upload di YouTube di YouTube yang private sehingga bisa kamu ikutin. Di bulan yang ketiga, yang kamu lakukan adalah product monitoring. Oke, saya nggak akan melakukan timing sih di sini. Karena kan sudah bebas product monitoring itu adalah, masa kok ternyata aplikasiku yang nge-download sekian orang. Oke, bagus. Kemudian kamu juga bisa menyampaikan, masa kok revenueku dari Google AdSense dan AdMob aplikasiku sekian. Nah, itu product monitoring. Nah, tapi utamanya lagi selain itu di product monitoring unlimited time. Unlimited time atau tepatnya lifetime. Ya, diskusikan aja uh, di channel kita di Discord. Oke, kemudian di sini itu memantau revenue-mu yang berasal dari produk penjualan jasa di produkmu. Berasal dari sales. Sales itu apa? Nah, ini yang akan menjadi tugasmu. Tugasmu sekarang adalah identifikasikan brandmu, domain.commu, produk yang kamu kembangkan, ke siapa kamu menjual produkmu itu, yaitu target marketnya, ke siapa kamu menjual produk itu, berapa harga produk yang kamu jual, dan kamu siapkan social media account-nya. Ini gratis, siapkan Facebook page-nya, siapkan Instagram-nya, siapkan Twitter-nya, mungkin TikTok, tapi saya nggak main TikTok ya, saya jadi nggak tahu. Kamu siapkan semuanya, tugasmu adalah buat itu semua di dalam bebas, mau dibuat ke dalam Google Docs bisa, Google Spreadsheet bisa, kamu buat tapi saya usulkan pakai presentasi aja ya, pakai jangan pakai PowerPoint.
saya juga nggak punya. Buat di Google Docs, kalau kamu mau, kamu buat di slides. Silakan presentasikan produk yang akan kamu buat. Presentasikan di situ. Jadi kamu presentasikan. uh, Oke, tugas saya buat mau bisa tugas semua. Oke. Onboarding. Tugas pertamamu adalah buat namanya pitch deck. Kalau kalian mau Google apa itu pitch deck, boleh. Kalian bisa ngebuat pitch deck. Intinya adalah presentasi dalam waktu dua setengah 2,5 menit maksimal. Video, bentar. Kalian kalau belum tahu gimana cara orang ngebuat video presentasi, pakai ini. Materi, referensi. Upload di channel YouTube-mu. Berarti kamu selain akun sosial media tadi, kamu harus punya channel YouTube-mu. Jangan merasa masa kok aku nggak pernah buat channel. Ya udah, sekarang buat sekarang. Sekarang kamu saatnya ngebuat channelmu sendiri dan itu gratis. Oke, buat aja. Nah, silakan buat presentasimu. Yang kamu buat di presentasimu yang utama itu adalah masalah yang ada, yang konten dari pitch deck. Detailnya kamu bisa baca di link yang tadi. Nanti akan saya share. Saya akan buat ini free juga deh sekalian. Change to anyone with link, can viewer, copy link. Saya nanti akan paste di saya paste di sini aja ya. Silakan nanti kalian pastikan bisa ngelihat di situ. Saya paste di YouTube, di Google Meet. Konten dari pitch deck adalah apa masalah yang akan kamu pecahkan. Kemudian apa masalah yang muncul? Apa masalah yang apa masalah kamu pahami? Kemudian apa solusimu untuk masalah itu? Oke. Seperti apa gambaran aplikasimu? Siapa target market yang akan menggunakan aplikasimu? Sebenarnya yang terakhir ini nggak terlalu direkomendasikan ya. Sorry, saya cuma pengen aja berapa harga produk yang kamu jual. Perlu nggak ini ya sebentar? Ini nggak usah terlalu detail. Ya, benar ini aja. Jadi saya ngambil contoh, saya ngawur ya sebentar. Saya mikir dulu kira-kira apa ya. Nah, dan gini teman-teman, startup itu adalah sebenarnya yang namanya startup itu UKM aja, unit kecil menengah ya. UKM itu startup itu UKM aja. Perbedaannya adalah startup itu berkembang cepat karena dia mengidentifikasi masalah apa yang terjadi saat ini. Kemudian dia menawarkan solusi berupa aplikasinya dan solusi itu dijual di market supaya dia dapat revenue. Gampang kan intinya dari startup. Nah, coba permasalahannya apa ya? Coba saya mikir dulu. Saya ngawur aja ntar. Yang paling gampang ya, sekarang kan anak-anak sekolah itu pada study from home ya. Belajar di rumah. Artinya apa? Banyak orang tua yang pusing. Banyak orang tua yang pusing, ya udah kamu buat aja produk misalnya belajar bareng kakak misalnya. Malah rada-rada gak enak kedengarannya. Belajar bareng.id misalnya ya.
belajarbareng.id. Kamu buat aja produk belajarbareng.id. Kemudian solusimu untuk masalah orang tua yang kebingungan dengan anaknya belajar dari rumah, kamu buat aja pendampingan, pengajian PR atau komunitas untuk mengerjakan fisika, mengerjakan pelajaran dan akan dibantu dengan ada kamu tampilkan tampilan para pengajar di belajarbareng.id ini, Mas A, Mas B, Mas C, skillnya itu. Nah, kemudian kamu kasih harga, langsung kamu kasih harga. Misalnya eh, harga murah aja 50.000 per bulan misalnya. Tapi terserah lah ya, diatur-atur aja mana kira-kira yang nggak terlalu memberatkan orang yang benar-benar nanti mengerjakan misalnya. Atau per bulan SPP kamu atur lagi. Kira-kira pricingnya ini seperti apa? Pricing itu skema pricing itu penting ya. Skema pricing itu kamu kadang-kadang perlu coba-coba dulu. Jangan terlalu mahal, nanti orang nggak bisa ngambil. Jangan terlalu murah, nanti disangka murahan. Tapi intinya kamu melakukan proses upsell. Saya akan buka rahasia upsell. Kalian semua di sini adalah hasil dari upsellku. Upselling. Upselling itu adalah menjual produk yang mahal 4 juta. Bagi saya tuh, saya menilai 4 juta itu mahal untuk suatu produk course. Meskipun ya teman-teman yang bilang terlalu murah, tapi saya anggap aja itu mahal. Upselling itu adalah kamu menjual produk yang harganya mahal, tapi kamu menyiapkan juga opsi untuk misalnya market yang tidak punya dana sebanyak itu untuk pada akhirnya akan bergabung di program yang paling mahal tapi membayar dari yang paling murah dulu. Contoh yang di Udemy itu kan dari saya, kalian kalian semua tahu di Udemy itu 250.000 ya kan. Kemudian misalnya upgrade skill 1,5 juta, remote work 1,5 juta, kemudian saya gabung semuanya menjadi diskon 2.250.000. Kalau teman-teman ada yang bergabung di 2.250.000, kalian kan murah kan? Oke, murah. Tapi kemudian saya tahu saya akan mempersiapkan teman-teman yang sudah bergabung di berbagai macam pricing plan itu untuk bergabung membeli di paket yang paling mahal, yaitu paket program boost ini 4 juta. Jadi yang dulu membayar 2.250 menambahkan 1.750. Akhirnya jadi 4 juta. Itu namanya upselling. Jadi kalian akan memahami upselling karena kalian menilai diri kalian sendiri. Oh ya, aku program targetnya Pak Eko upsellingnya ya, ya itu namanya upselling. Seperti tadi, upselling itu misalnya kamu berikan paket pembelajaran yang paling mahal dengan bukan dengan penyelesaian PR ya, dengan pendampingan selama berapa lama misalnya harganya per per tahun, ambilnya per tahun. Per tahun itu katakanlah 1 juta misalnya ya. Tapi ibu-ibu emak-emak, oh mahal banget 1 juta. Udah nggak apa kalau gitu ada opsi per bulan sudah 1 juta tuh jadi berapa tuh per bulannya? Kalau 1 juta per bulannya berarti 83.000. Oke, kan 83.000 ya sudah. Kalau gitu bagian yang per bulan supaya orang mau membayar per tahun 1 juta adalah per bulannya 100.000. Karena kalau dia membayar 100.000 kali 12 jadinya kan 1,2 juta. Nah, dia tunjukkan, kita kasih opsi kan biasa tuh kalau beli produk ada yang annually per tahun, ada yang per bulan. Kalau per tahun totalnya jadi lebih murah daripada kalau per bulan. Tapi tetap aja uang yang kamu keluarkan di awal itu lebih banyak kalau kamu bayar per tahun. Ini adalah teknik berjualan upselling, yaitu membuat orang beli yang paling mahal aja deh, atau coba dulu yang murah dulu nanti padahal juga mau beli yang paling mahal. Itu namanya upselling. Oke, itu tadi istilahnya. Kemudian siapa target pasar dengan aplikasimu. Nah, ini tugasmu, deadline. Deadline-nya kita masih ini aja deh ya. Saya akan ngebuat deadline ini. Monggo fleksibel aja. Kalau kalian bisa lebih cepat mengerjakannya, kalian akan bisa maju ke tugas selanjutnya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Kalau kalian lambat mengerjakannya, tapi saya harap setidak-tidaknya jangan lewat dari 2, 3. Jumat 4 Juni ya. 4 Juni 2021 jam 8.00 PM. Itu maksimalnya. Tapi kalau kalian bisa lebih cepat sehari, bagus ya udah, berarti kalian bisa maju ke tugas yang selanjutnya. Oke, teman-teman, saya cek dulu. Ya, ini adalah semua materi pertama yang saya sudah cukupkan untuk untuk teman-teman pelajari. Sekarang saya membuka sesi pertanyaan bebas apa aja, silahkan. Masukkan feedback, pertanyaan, monggo.
Langsung aja buka mikrofonnya, langsung bertanya. Waktu yang tepat, saya persilakan. Assalamualaikum Ya, Pak. Saya waalaikumsalam. mau tanya Pak, Hmm, itu Pak, buat konten dari pitch deck itu, kalau misal dari kita punya produk itu sebuah software itu kayak lembaga belajar itu gimana Pak? Kalau contohnya konten pitch deck kayak gitu Pak. Jadi saya punya produk itu, ah, kita itu kayak nyediain apa buat orang itu buat nulis gitu loh Pak, platform mm-mm. buat nulis, terus buat istilahnya kayak live coding gitu, pokoknya buat kayak upgrade skill lah Pak, buat Oke, ngoprek gitu. oke, Nah oke. itu gimana Pak? Maksudnya kamu bertanya kira-kira seperti apa pitch deck-nya gitu? Iya ya Pak, seperti itu Pak. Oke, Misalkan sebentar, bentar, bentar. terus Oke. terus sama istilahnya teknik pemasarannya, sama istilahnya buat mengembanginya itu harus lihat dari mana dulu gitu loh Pak. Oke, aku jawab yang pertama dulu ya. Pitch Oke Pak. deck-nya itu sebenarnya gini, seperti yang sudah sampaikan tadi, secara pitch deck mana tadi aplikasiku ya? Evernote, Evernote. Loh, ini lagi. Wait, saya nutup aplikasi malah. Oke. Seperti yang sudah sampaikan tadi, secara esensi dari ini lagi. Oh, Google YouTube salah salah salah. Oke. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, konten dari pitch deck itu adalah oh ini aku tadi salah ya tadi ya. Saya akan buat agak tabulasi ke kanan biar lagi. Ya, jadi apa masalah yang kamu hadapi? Kamu tadi masalah kursus ya berarti ya. Masalah yang dihadapi adalah misalnya kalau saya di Lembaga ID itu menilai bahwasanya skill IT masyarakat Indonesia masih kurang. Kemudian banyak orang yang ingin mendapatkan pekerjaan tanpa perlu membayar biaya mahal di kampus. Maka solusinya adalah maka saya menciptakan saya menciptakan kursus online di mana member bisa membeli course saya dengan harga murah dan akan didampingi jika ada permasalahan. Jadi ada remote worker ID. Kira-kira gitu Mas Ferry? Oke Pak, Iya. udah paham Pak. Ya, oke, kalau mengenai marketingnya nanti, ini kan baru tahap pertama. Kita jangan jangan kelewat ini dulu targetnya. Oke, teman-teman silakan yang lain, monggo. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Mas, Hmm, misalkan kita punya dua problem nih. ya, Apa kita pilih salah satu dulu atau dua-duanya sekaligus? coba ceritakan aja problemnya apa. Mungkin bisa aku Nah, lihat pada sudut pandangmu. misalkan gini, ketika di tempat saya kerja, eh, kita butuh tools untuk manage orang, kemudian kita butuh juga tools untuk membuat suatu knowledge library gitu, Mas. Oke, paham. Nah, itu apakah kita jadikan satu aja ataukah kita bedain? Ah, jawabanmu pertanyaan bagus banget dan aku akan ceritakan apa yang aku lakukan di Remote Worker ID ya. Em, Mungkin kalian nggak nyadar atau mungkin ada sudah merasakan di Remote Worker ID itu pertama bukan hanya kursus online ya. Kursus online satu, kemudian bootcamp yang sekarang ini bootcamp. Onsite ataupun online program bus ini bootcamp. Tapi satu lagi sebenarnya tuh ada marketplace untuk job, ya kan teman-teman sering berbagi job. Itu sebenarnya adalah permasalahan sendiri yang bisa aku monetize lagi lebih jauh seperti Upwork. Jadi aku bisa ngambil cut 5% atau 10% dari pembayaran gaji teman-teman yang saling membagi job. Nah, itu adalah dua permasalahan yang berbeda. Pertama, masalah kursus online. Kedua, masalah job marketplace. Pertanyaan adalah, mana yang aku fokuskan terlebih dahulu? Kamu tahu jawabannya kan tentunya? Jawabannya adalah yang aku utamakan adalah khusus online-nya dulu. Jadi Mas Lutfi, pilih satu dulu yang major, yang utama. Kalau sifatnya dan yang dependennya. Jadi kok dependen ya, tergantung ya. Jadi mana sih yang lebih tergantung dari permasalahan yang lain. Kalau ada yang lebih utama, contoh seperti ini. Misalnya aku tiba-tiba ngebuat marketplace, sebenarnya bisa loh ya. Misalnya aku langsung aja buat seperti Upwork itu bisa aja. Tapi masalahnya aku itu bukan
passionku sih. Aku tidak terlalu tertarik untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Kalau aku cuma ingin uang sebanyak-banyaknya, aku nggak akan repot-repot ngajarin kalian loh ini. Aku kerja aja, bocoran sedikit ya. Saat aku kerja remote aja, itu aku per bulan dapat 60 juta. Ongkang kaki, karena aku punya tim. Ongkang kaki loh ya. Ini sebenarnya kalau sekarang yang ini tuh pendapatannya turun, tapi kurang lebih tetap di bawah dari pendapatku yang dulu. Padahal costnya banyak dan usahaku banyak. Kenapa aku melakukan ini? Karena passionnya cocok dengan aku. Aku nggak terlalu tertarik untuk dapat uang banyak terus diam-diam aja nggak apa-ngapain, itu nggak seru banget. Kok sekarang ini aku seru banget, kenapa? Karena aku membimbing kalian. Eh, aku juga punya apa namanya ya? Ada hadis Rasulullah, mungkin pernah aku sampaikan ya. Hadis Rasulullah itu, sorry aku agak kepanjangan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang utama? Satu, dua, tiga disampaikan. Yang ketiga disampaikan adalah, yang kedua disampaikan Rasulullah adalah bebaskan budak-budak. Ya Rasulullah, aku nggak bisa. Apa Rasulullah? Kalau gitu, kalau kamu nggak bisa bebaskan budak-budak dari bani budak Bani Ismail, maka beri pekerjaan ke orang lain atau mampukan orang lain untuk bekerja. Ini menjadi motivasiku yang nggak ada habis-habisnya. Aku membuat kalian punya kemampuan untuk bekerja, atau itu upgrade skill, atau aku membuat kalian punya pekerjaan. Itu job marketplace. Sebentar. Ya oke, itu adalah alasan utamaku ngebangun remoteworker.id. Karena itu Mas Lutfi, pilih dari dua permasalahan itu mana yang paling utama. Fokuskan di situ dulu. Kenapa? Karena mengembangkan produk itu bukan hal yang ringan loh ya. Bayangkan kamu menciptakan sesuatu dari yang nggak ada. Kalau kamu terlalu banyak ngambil permasalahan, nanti kamu kebingungan sendiri. Satu aja, tapi ada lagi sudut pandang yang bisa kamu pilih. Pilih satu yang revenue-nya kelihatan paling cepat dan paling banyak. Itu aja dulu. Oke, kira-kira sudah ya? Oke, Mas. Ya. Ya. Oke, yang lain silakan monggo. Halo Mas Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Rasid. Oke, Mas Eko, ada beberapa pertanyaan, Mas. Ya, Yang sip. pertama, tadi aku lihat di spreadsheet itu kan ada bus 3 hari gitu ya. Wait. Bus 3 hari, Aku bulan lagi. pertama dan bulan kedua. Itu apakah remote dua-duanya atau bisa onsite gitu? Nah, Itu pertama. oke. Yang kedua, ini ada permasalahan kadang Mas yang aku rasakan tuh ya. Ketika kita sebenarnya ide ada, cuma kadang muncul kekhawatiran, duh barangkali ide saya jelek. Jadi udah berburuk sangka dulu gitu Mas. Nah, pengalaman Mas Eko untuk mengatasi buruk sangka tadi gitu ya. Barangkali saya jelek itu gimana Mas? Alright. Ini itu Mas. Oke. Terima kasih Mas Rosid. Berarti kamu kemungkinan agak terlambat tadi masuknya ya. Sudah saya sampaikan, setiap akhir bulan itu selalu ada onsite di sini, dan setiap kalian bisa milih ikutnya onsite di sini atau remote. Tapi ada keterbatasan ya, supaya nggak overflow juga. Dengan biaya 4 juta kemarin, kalian punya hak mengikuti 1 kali onsite 3 hari di Jogja. Sisanya harus remote. Itu ya. Jadi misalnya, aku butuh onsite sekali lagi. Kalau kalian pengen onsite lagi, aku terpaksa mencharge 1 juta untuk 3 hari. Jadi sudah lebih murah. Supaya apa? Biaya itu adalah mekanisme kontrol. Bayangkan kalau aku nggak kontrol ya, semua udah tahu, wah rame banget ya kan. Nah itu aku pastikan kalian, kalau kalian pengen ngulangi onsite, biayanya 1 juta. Kalau kalian mau remote, ikutin aja. Nggak apa-apa, free. Jadi kesimpulannya kalian bisa milih onsite atau online. Nah, mengenai masalah yang tadi, aku lupa pertanyaan tadi. Oh ya, itu selalu terjadi sih. Ini produkku ada yang minatnya enggak sih? Nanti kalau sudah capek-capek buat malah gagal gimana? Nah, aku akan sampaikan cerita yang paling menakutkan dari dunia startup ya. Kalian tahu, kok aku agak lupa namanya. Kalau nggak salah Matahari Mall apa ya? Matahari Mall. Coba aku googlingkan ya. Masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Right. Ada sebuah startup yang dia jor-joran mempersiapkan pengembangannya. Berarti dia ngabisin dana investor. Apa dia jor-joran mengembangkannya? Matahari Mall itu nyiapkan luar biasa, nyiapkan talent, nyiapkan gedung, nyiapkan developer handal segala macam, mesin segala macam. Udah, kita akan ngebuat marketplace yang terbesar. Sekarang malah sudah nggak ada. Yang ada lah Bukalapak dan Tokopedia, ya kan? Nah, kenapa mereka gagal? Karena mereka melakukan kesalahan penting. Bayangkan ya, kalau kamu merasa gagal sendirian, ya orang yang punya dana banyak aja bisa gagal. Gagal tuh bagian dari proses, dan itu nggak perlu kamu takutkan. Nah, akibatnya apa? Karena itu teman-teman, makanya saya tadi menjawab pertanyaan Mas Lutfi kalau nggak salah ya. Saya menyuruh kamu pilih dari dua permasalahan tadi. Kalau ada lebih dari satu, pilih permasalahan yang menghasilkan
kemungkinan revenue paling cepat. Itu penting banget. Saat dulu saya akan mengembangkan WizKids atau remote work. Sebentar. Eh, Bagi yang belum tahu, tahun 2018, hampir 3 tahun yang lalu, saya menang juara satu kompetisi Facebook Hackathon eh, tingkat Asia Pasifik, juara satu, berarti ngalahkan India, Pakistan, Bangladesh ya. Senang rasanya ngalahkan Australia segala sorry, ngalahkan orang-orang Asia Pasifik. Juara satu. Saya dapat hadiah sekitar 120-an juta kalau nggak salah. Nah, dari situ saya mikir, sudah jelas kan ya WizKids World itu dinilai bagus oleh Facebook. Tapi saat itu saya sudah punya kursus online Python, sudah jalan. Bootcamp Python sudah jalan. Saat saya menang WizKids World, saya mikir sebaiknya saya mendahulukan yang mana nih ya? Yang WizKids atau yang remotework.id? Bootcamp. Dulu namanya Python Enthusiast. Kemudian saya pertimbangkan apa? Saya pertimbangkan adalah masalah revenue. Kalau saya ke anak-anak, tentu kan targetnya berarti orang tua itu nggak akan loh mau bayar 4 juta dengan dunia yang online. Mungkin disuruh bayar 500.000 aja mikir-mikir. Tapi saya langsung pertimbangkan Remote Worker ID. Kenapa? Karena Remote Worker ID akan berusaha mencetak pekerja-pekerja. Pekerja berarti dia berusaha meningkatkan skill untuk mendapatkan uang. Sehingga dia pasti mau membayar mahal. Seperti kalian ada yang bayar langsung 4 juta, kalian tahu bahwasanya kalian sedang investasi belajar, sehingga kalian akan menggunakan itu, nggak masalah menggunakan 4 juta, karena kamu belajar dan akan ada return of investment yang berlipat-lipat dari waktu belajarmu. Itu jelas kan? Nah, jadi pilih yang revenue paling besar. Kemudian, jangan melakukan kesalahan matahari mall, yaitu, oke, aku punya ide nih, kalau gitu aku langsung siap meng-hire programmer segala macam, enggak, atau aku langsung habis-habisan beli laptop segala macam, jangan itu kamu akan gagal. Nah, kamu lakukan, sorry saya mungkin ada kelewatan ya, di sini kamu membuat MV product, minimum viable product. Saya panjangin aja deh supaya kalian bisa googling. Nah, sorry, mungkin ada, semoga aku bisa menemukan ilustrasi MVP. Illustration. Right, ini dia. Ini kebetulan memang yang aku cari. Lihat, kalau kalian disuruh, mana, bukan, salah, nggak pas. Ini aja. Guys, mengatasi kegagalan adalah buat produk yang paling, kamu punya visi besar membangun produk. Visi besarmu, contoh ini ya, aku tuh punya visi menjual mobil, oke. Kemudian apa yang aku lakukan? Aku harus buat bannya dulu, ban depan, ban belakang, buat body, buat mesin, baru kamu bisa jual. Ini masalah banget. Bagaimana kalau saat kamu ini sudah jadi gak ada yang mau beli? Nah, itu masalah banget. Nah, solusinya apa? Solusinya coba kamu pikirkan gimana caranya begitu kamu sudah menyiapkan produk, yaitu kamu ini di sini. Saat kamu di tahap bootcamp 3 hari di onsite atau remote, kamu bisa punya produk yang langsung bisa jualan. Biar langsung bisa jualan. Ekstrim ini memang, yaitu minimum viable product. Yaitu contoh seperti ini. Kalau kamu pengen jualan mobil, kamu tahu mobil itu punya rangka dan ban, ya sudah, kamu buatnya skateboard, bisa langsung dijual kan? Karena murah. Dan kamu nggak akan gagal. Kamu nggak akan, kalau gagal pun nggak akan, rugi pun nggak akan banyak kan biayanya murah. Customer pasar sudah langsung punya brandmu, Yamaha misalnya. Kenapa saya pakai Yamaha? Yamaha itu dari alat musik sekarang jadi punya yacht, motor dan seenggaknya motor dan boat ya, dia punya itu. Dia punya semacam, tapi dia langsung nggak buat yang mesin yang paling besar. Dia buat dulu yang ini, dia buat skateboard dulu, dijual dapat uang. Kemudian dibuat apa nih ya, skuter lah ya, apalah gitu, ditambahkan kompleksitasnya bisa dijual. Kemudian dia tambahkan lagi, dari pengalaman yang kedua dia bisa lagi punya pengalaman membuat produk yang lebih sedikit di atasnya, jual lagi, bisa dapat jual. Kemudian bisa jual motor, akhirnya bisa jual mobil. Ini Mas lupa tadi ya, Mas siapa tadi ya, Mas Rosid ya. Kalau kamu takut dengan produkmu, maka jangan bayangkan produkmu yang paling sempurna dulu. Buat aja produkmu yang paling simple, yang tetap bisa dijual. Contoh ya, saya kasih tahu sesuatu. Rahasia Remote Worker ID. Kalau kamu lihat Remote Worker ID, ini iterasi kedua dari produk.
Ini iterasi kedua. Yang pertama itu adalah WordPress. Blog WordPress. Kamu tahu kan teman-teman yang sudah pakai WordPress tahu ngebuat WordPress itu gampang banget, tinggal WordPress. Oke. Ngebuat web dengan WordPress itu gampang. Buat aja web, udah jadi dah. Udah jadi webnya, oke. Kemudian kamu buat, ini contoh aja ya. Di remoteworker.id itu kan ada course ya. Courses kan. Oke, ada course. Course ini di coding. Di sorry, kalau yang tadi yang kayak gini nih, homepage, landing page, ini drag and drop. Aku langsung aja drag and drop konfigurasi pakai Odoo namanya. Itu gampang banget. Nah, tapi yang di bagian yang ini, yang courses ini sifatnya diprogram lagi, jadi lebih kompleks. Nah, kalau di WordPress itu bisa, cuman tidak fleksibel. Aku sering di tahun 2017 aku sebenarnya punya situs namanya pythonenthusiast.com. Masih ada nggak ya? Udah nggak ada dia. pythonenthusiast.com namanya nggak enak diingat, udah biarin aja lah. Dia pakai WordPress tapi sudah menghasilkan uang. Kenapa? Karena aku sudah buat landing page-nya, aku sudah buat Facebook page-nya, kemudian bisa aku share. Siapa yang mau aku bantu Python atau remote work, silakan buka pythonenthusiast.com, register. Bayarnya sebenarnya masih konyol, yaitu seperti sekarang. Kalau kalian di remoteworker.id itu kan konyol tuh. Masa ada bootcamp katanya keren-kerenan membangun remote work Indonesia, tapi masih kalau membayar via konfirmasi WhatsApp. Itu kan jadul banget, itu teknologi tahun kapan itu? 5 tahun yang lalu seperti itu. Masa nggak bisa sih Mas Eko ngembangkan modul payment yang menggunakan Midtran sebagai payment gateway, kemudian begitu aku transfer ada otomatis checking langsung selesai, nggak pakai kontak Mas Angga, aku sudah transfer, aku sudah, itu konyol banget. Tapi itu intinya teman-teman, inti dari gambar yang inti dari gambar yang saya tunjukkan tadi seperti ini intinya. Jadi aku saat menjual, nah sekarang yang sedang saya kembangkan adalah mobilnya. Yang sekarang saya kembangkan ini mobilnya teman-teman. Yang ini tuh adalah mobilnya. Saya sekarang sedang membangun mobilnya. Ini mobilnya, ini produk akhir yang akan saya kembangkan, yang sedang saya kembangkan. Dan ini yang saya inginkan dari tahun 2017. Tapi saya nggak mau langsung bangun ini. Kenapa? Karena butuh biaya banyak, butuh waktu banyak. Kalau saya kerjakan sendiri, waktu banyak ya. Kalau saya hire orang, butuh biaya banyak, ya kan? Nah, tapi saya nggak mau seperti ini. Kenapa? Karena belum terbukti ada uang yang membeli apa nggak. Kalau saya pertama kali ya, makanya saya udah WordPress dulu aja. Yang penting aku bisa ngebuat page, bisa ngebuat Learning Management System LMS, bisa ngebuat course di sini, orang bisa beli, udah jalan duitnya, udah kembangkan brandingnya, udah dapat duit pelan-pelan. Oke, kemudian ternyata dari ini nggak memenuhi, banyak kali keterbatasannya, udah aku ganti dengan menggunakan Odoo. Ini sudah lebih bagus, ini Odoo ini bagus banget, cuma aku nggak puas sih karena tidak se-configurable kalau aku langsung coding dari nol dari awal. Ini juga hitungannya cuma setup, ada sedikit konfigurasi. Nah, itu berarti kalau tadi yang dengan WordPress itu adalah skateboard, kalau yang Odoo itu gambarannya ini deh. Yang enggak inilah, udah jauh banget. Dia sekitar ini. Sudah motor besar dia, udah oke banget. Cuma masih kurang sempurna. Nah, karena aku sudah tahu, sudah hampir setahun dengan ID ini muncul, sudah ada brand, sudah banyak dikenal. Oke, berarti memang kalau aku mengembangkan produk yang lebih rumit, cost yang aku keluarkan, waktu dan biaya yang aku keluarkan itu akan pasti kembali. Ya kan? Pasti kembali. Contoh, kenapa aku tuh pasti kembali? Karena aku baru nunjukkan ini aja loh. Aku hanya nunjukkan ini aja loh, kalian langsung banyak yang mendaftar. Angga tadi nyampaikan, aku tanya Mas Angga, berapa sih orang yang daftar di program kita yang baru? Sorry, Mas sudah nanya ya? Sudah di WhatsApp. Aku tadi. Oke, saya nanya Mas Angga, berapa sih orang yang gabung di program yang BUS? Mas Angga jawab itu jumlahnya ada, aku mah lupa ya. Pokoknya yang sekitar belasan. Oh, 12 orang. 12 orang. Bayangkan loh, ini kan baru lusa, udah ada 12 orang. Kalau kamu kali aja 4 juta, berapa itu? 48 ya. 48 juta, ya kan? Nah, itu berarti sudah ada hasil. Berarti effortku tinggal aku push lagi aja menjadi seperti ini. Ini tuh akan
ini akan besar insya Allah teman-teman. Yaitu di sini akan ada Upwork-nya, ada segala macam lah. Nah itu besar. Itu sorry Mas, siapa tadi? Mas Rosid itu jawabanku ya. Jadi aku ringkas aja, aku mungkin agak agak ngelantur terlalu lama. Aku ringkas aja. Kalau kamu khawatir dengan produkmu apakah akan berhasil atau tidak, maka bangunkan dengan model MVP yang sudah aku tunjukkan tadi, sehingga biayamu dan waktumu nggak akan terbuang percuma. Di langkah awal pertama yang sederhana, kamu sudah bisa menghasilkan produk. Nah, pertanyaan gini, Mas Eko, kalau seperti itu, kenapa saya langsung diajarkan Python, Tailwind, CSS, dan yang rumit-rumit? Kenapa nggak yang sederhana aja? Nah, kenapa? Karena tujuannya adalah kamu nggak hanya membuat produk, tapi mempersiapkanmu untuk nembus remote work. Karena itu aku buat kalian punya skill yang demand-nya itu tinggi. Python, Tailwind, JavaScript itu demand-nya tinggi. Karena itu kalian aku push untuk menguasai semuanya itu, agar kalian punya personal branding di Upwork. Oke, Mas Wasid ya, udah jelas ya? Sudah Mas, terima kasih Mas. Ya, oke, next teman-teman. Kalian nggak mesti bertanya. Kalau udah jelas, kita akan tutup. Dan pertanyaan gini aja. Apakah pertanyaannya, apakah tugas pertamaku ini sudah jelas? Uh, bentuk kiriman, bentuk submisi. Jangan kirimkan aku dengan dokumen yang banyak-banyak. Aku hanya butuh link video YouTube penjelasanmu via contoh Google Slide dengan yang direkam menggunakan OBS. Saya menggunakan OBS maksimal durasi 2,5 menit. Saya kasih maksimal durasi 2,5 menit. Kalau kamu bisa 2 menit itu bagus. Satu lagi, kalian bebas ya menggunakan cara untuk menjelaskannya. Kalian bisa belajar. Kalau aku sendiri menggunakan ini, Tunli, berbayar. Ini berbayar. Sebenarnya ada satu lagi yang lain sih ya. Itu namanya gini aja deh, Video Explainer. Mana ya? Vion itu, Vion bagus. Kemudian mana tuh? Visme. Ada satu mau aku tunjukkan, aku lupa lagi. Free Tun. Apa ya? Oh, Powtoon. Nah, ini Powtoon ini. Powtoon ini kalau nggak salah free. Ada bagian free-nya deh kayaknya. Aku nggak tahu mana yang free. Alright, Powtoon free. Kamu bisa menggunakan Powtoon free. Oke, aku kasih contoh tadi. Aku mau nunjukin ini sebenarnya. Oh, ini nih. Contoh yang ini kamu bisa tunjukkan. Ini kok bilang ketemu. Right. Contoh. Ya, itu dia. Kalian bisa menyimak video itu dan kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, akan aku cukupkan dan silakan pekerjaannya. Dan kalian bisa melakukan membuat masukan-masukan ya. Mas kok misalnya sebenarnya gini, atau Mas kok aku punya masalah seperti ini, sebaiknya gimana? Silakan japri atau di Discord. Dan dari teman-teman di sini ada yang sudah selesai menyelesaikan pembayaran, udah langsung mulai. Dan bagi teman-teman yang gabung sekarang tapi belum menyelesaikan pembayaran, tapi kalau kalian aku memang niat ikut kok, tapi pembayarannya mungkin tanggal 5 misalnya, itu silakan aja. Tapi intinya adalah silakan aja konfirmasi ke Mas Angga tentang
niat kalian untuk mengikuti program bus yang sedang saya susun ini. Satu lagi, program bus ini yang pertama, kalian akan menentukan bentuk remote worker ID ke depannya. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, Mas Acep, Eh, silakan. Hmm. ya, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Lebih ke penasaran aja sih. Oh, Tadi ya. ya cerita Pak Eko yang tentang pendiri remote remote IO ya, Mm-mm. remote OK sama apa tadi satu lagi tuh Nomad, Nomad itu nomad ya. list. Ah, ah, eh, itu tuh dia memang benar-benar melakukannya sendiri gitu, Pak ya? Sebenarnya bukan Apa bukan gimana? hanya sendiri Ah, loh. Dia mengembangkan remoteok.io itu di satu file index.php. waduh. Coba deh baca namanya. Aku lupa lupa penamaannya, Peter Level atau apa. Makanya kamu lihat aku kan aku berjibaku sendiri ya karena aku termotivasi si Peter Level itu deh. Bener tuh. Sama ini kalau kalian suka main game, itu game Stardew Valley, satu orang itu. Padahal padahal hit Oh iya, hit, iya. hit banget gitu ya. Dan itu memang apa ya? Jadi buat motivasi buat kita gitu, Pak ya, bahwa itu tuh mungkin dilakukan gitu ya. Mungkin eh, banget. ya, Tantangannya itu oleh. masalah disiplin waktu dan bagaimana kamu bisa men-upgrade dirimu supaya lebih punya keahlian. Gitu. Hmm, Oke ya. ya, ya, ya. Coba deh setting lagi. Eh, Hmm. ya, ya. Ya, monggo. Mas Eko, tadi kan ada MCP, mungkin saya ketinggalan ya. Hmm. Proses kalau MCP di apa di programmer itu seperti apa ya yang harus kita lakuin untuk yang awal-awal nih? Apa sebagai programmer, Mas? Nggak jelas suaramu ya? Apa sebagai programmer? MVP, MVP. MVP. Kan tadi kan ada slide MVP tuh. Oh iya, oke. Hmm? Kok kalau kita starting dari seorang programmer, mungkin ide yang sering masih bingung tuh di idenya. Idenya itu kita cari inspirasinya seperti apa ya? Right. Kan tadi ada Good. gambar skateboard, terus jadi sepeda. Hmm. Nah, kita implementasinya seperti apa itu? Oke. Makasih Mas Rahmat. Ini pertanyaanmu bagus banget. Kenapa? Karena aku juga awal-awal gitu. Kan dari tahun itu banyak lah ya, tahun awal-awal kuliah atau ngelihat startup itu aku mikir, kira-kira aku bisa buat apa sih ya? Maka itu jawabannya kembali ke dirimu sendiri. Sebenarnya apa sih yang kamu sukai banget dan apa sih passionmu? Kebetulan saya suka ngajar orang ya kan. Kemudian saya suka remote work. Nah, saya tahu ternyata banyak orang yang pengen remote work. Ya udah saya buka bimbingan. Kan jadi gampang. Nah, kemudian gini, Mas, kalau aku nggak punya hal seperti itu gimana? Maka jawabannya ini. Silakan, paling gampang itu adalah nilai dirimu sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Apa sih permasalahan yang bisa mereka punya? Ini memang nggak trivial, teman-teman. Ini memang nggak trivial. Aku malah merasa kalau aku kasih waktu seminggu boleh dah ya ini ya. Ah, ah, Monggo deh. Saya akan ngelihat kalau kalian bisa ngerjakan dalam waktu 3 hari boleh, tapi kalau kalian butuh seminggu itu juga nggak apa-apa. Tapi ya oke, coba 3 hari aja. Kita kembali lagi. Kalau kalian mencari permasalahan, sebenarnya kalau yang kita hadapi sekarang itu kan masalah COVID, ya kan? COVID itu masalah orang working from home, study from home dan segala home. Ya udah, kira permasalahannya apa? Udah buat aplikasinya. Contoh aplikasi Zoom, hitnya kan pas working from home ya. Dulu sudah lama ada loh dia. Udah lama ada dan pesaing-pesaing Zoom itu tahun-tahun 2014 sudah ada, Zoom sudah ada. Aku juga malah pernah di-hire sama satu perusahaan yang aplikasinya mirip seperti Zoom. Aku lupa namanya apa ya. Apa namanya? Aku udah di-hire sama mereka dan aku tahu ini aplikasinya seperti Zoom yang sekarang. Tapi Zoom sekarang meledak karena zaman Covid. Nah, yang aku masukkan adalah coba bayangkan cari inspirasi masalah yang kamu hadapi. Nah, satu lagi, mencari inspirasi itu bukan berarti kamu harus berpikir terus-menerus lah ya. Kadang kamu bisa relax aja. Contoh kan kadang teman-teman kalau dilihat di sosial media, saya ngeliat aku naik motor ya. Itu aku sebenarnya nggak, itu sebenarnya ya itu emang jalan-jalan sana kemari. Tapi sampai jalan aku biarkan batinku bebas. Sorry, kalau kalian naik motor atau mobil, kalian pasti antara fokus dan nggak fokus ya. Kamu fokus tangan dan kakimu fokus nggerakkan mobil, tapi batinmu tuh kan melayang kemana-mana, kamu mikir kemana-mana. Nah, itu sebenarnya bisa bagus banget dipakai untuk mencari ilham. Coba aja naik motor jauh sambil Pak Eko ini ngasih ide, aku nyari masalah kira-kira apa ya. Udah kamu biarkan aja sambil naik motor, kamu nikmatin udaranya, kamu lihat jalan. Nanti fokuskan batinmu ke tujuan yang kalian pecahkan, mencari ide. Kemudian biarkan pikiranmu rileks dan biarkan dia mengalir. Itu insya Allah bisa jadi cara mencari
ide. Cara mencari ide yang kedua ya bisa kamu baca-baca permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya kayak ini nih politik ya, politik nih. Aku sama Mas Ferry lagi utak-atik sih. Politik itu kan orang pengen mantau Twitternya salah satu baik ya yang di hater atau yang lover ya, dia pengen mantau. Ya udah nanti kita buat aja gimana kalau kita buat aplikasi yang bisa menilai suatu Twitter orang, Pak Anies misalnya atau kemudian Puan. Kita bisa menilai, misalnya dia nge-tweet, kita bisa menilai, oh, Twitter tweet ini adalah sifatnya negatif terhadap Pancasila atau misalnya seperti itu. Berarti ini orang ini anti Pancasila atau orang ini anti Islam. Udah kita buat provokasi, buat aplikasi yang langsung menunjukkan alert twing si Pak Bu Puan sedang ngebuat Twitter yang nilai nilai haternya terhadap Islam misalnya ya. Contoh aja ini, uh, 60% misalnya. Kemudian ting Anies Baswedan ini sedang ngebuat Twitter yang kebenciannya terhadap Pancasila 70%. Misalnya seperti itu. Nah kan aku juga baru terbayang seperti ini loh. itu namanya ya mengambilkan ide-ide bebas berkeliaran. Kurang lebih seperti itu Mas. Atau paling apa lagi kamu buka Facebook teman-teman, pantau masalah apa yang dihadapi, ya kan? Kamu bisa punya ide. Nah, seperti itu. Oke ya, ini jawabannya sebenarnya panjang sekali karena ini masalah mencari ide itu sekarang sambil jongkok di kamar mandi juga bisa dapat ide. Gitu ya Mas Rahmat ya. Oke, jelas ya. Oke. Oke, kalau ada yang lain monggo. Satu lagi Pak Eko. Ya, oke. Saya terpikir untuk proyeknya itu mungkin kalau bukan pure dari kita sendiri, bisa nggak ya? Mungkin ada dari Tim. proyek pemerintah atau proyek swasta gitu. Boleh. Gimana tuh kira-kira? Ya. Boleh, bebas aja, bebas banget. Semua itu bebas. Soalnya kan saya ini kan di Sukabumi, jadi yang rencana bukit algoritma itu saya itu gitu, Pak Eko. Jadi mungkin apa gitu yang bisa saya lakukan gitu ya? Udah kamu jalan-jalan aja ke sana. Sama lokasinya dekat nggak? Kalau lokasinya sih agak jauh, sekitar ya 1 jam 2 jam lah kalau motoran. Nah karena tadi aku bilang tadi kamu ke sana motoran sama nyari ide. Terus aku muter-muter sambil bawa laptop, baca-baca, bawa HP, ya ketemu lah nanti. Ide bagus, ide bagus. Walaupun masih pro kontra gitu, tapi ya kalau jadi gitu ya mungkin harus ada kontribusi lah sebagai saya juga warga asli Sukabumi gitu. Atau gini, ya, kamu bisa buat brand misalnya bukitalgorima.id sudah ada yang punya belum? Belum tahu tuh. Belum cek juga. Sorry, ntar aku beli. Waduh, bahaya. Nanti sama Budiman Sujatmiko-nya bisa ini, Pak. Ya, kalau dia mau beli, bel ke aku 2 miliar kan bisa. Banyak lah. Ore, tak tunggu sih. Satu lagi ya. Kalian kalau punya ide, langsung aja beli domainnya. Aku contohkan nih, aku punya domain banyak banget loh. Si Andy ya, aku lupa ID code host. Aku tuh punya domain tuh banyak banget. Contoh bukan remote ID, sebentar. Whisky.id itu aku beli sudah 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun baru aku buat produknya. Jadi nggak apa-apa, kan ya ada biaya sedikit lah ya, kan domain itu kan 190.000 ya. Oke, ya udah, yang penting kamu punya ide. Ide itu jangan gerambiang, langsung buat domain.com-nya. Itu penting banget. Aku lagi munculin. Aku tunjukkan ini. Deva cebong programming ke Waporaro. Iko Jogja silakan ke balai kota ya ID life skill orang umum petantusia banyak tuh. Tapi yang hidup yang mana ya? Ya nggak apa-apa lah. Kan ide kan remote life, remote student, remote worker. Akhirnya remote worker ya yang jadi utama sekarang kan. Kemudian sekolah coding, VR dev, remote we work remotely S1 sudah ada tuh. Kalian nanti di bootcamp yang boost ini akan di domain we work remotely S1. Aku biarkan dulu remoteworker.id dengan yang lama. Nanti kalau we work remotely S1 sudah bagus, baru aku pindah ke remoteworker.id. Nah ini wfa.id kemarin si Ferry aku suruh pesan harganya tadi 16 juta. Kok 3 digit itu 16 juta? Gak jadilah. Kapan-kapan aja. Kayak gitu ya. Ya, ada lagi yang lain teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Koerti. Iya Pak. Ya gimana? Mau tanya kan selama ini kan selama pandemi ini kan banyak kayak orang yang kelaparan terus kalau apa isu-isu sosial kayak gitu
apa revenue-nya itu bisa besar itu apa enggak, Pak? Bisa besar apa enggak revenue-nya gitu loh, Pak? Ya, Yang makasih. yang mau kamu buat kira-kira apa itu? Ya kayak mungkin bagi-bagi makanan gratis atau apa gitu. Oke, sebentar. Right, tadi saya nyampaikan ke kalian itu startup harus menghasilkan uang ya. Itu benar nggak ya? Saya harus memvalidasi saya sendiri lagi. Kalau kalian juga tidak berpikir untuk revenue, tapi untuk social cost, itu juga boleh loh ya. Monggo aja. Contoh saya sendiri punya ide untuk buat dia kok marah nggak ada ya? Oh, bukan di sini ya. Donationfromhome.id kayaknya belum aku pesan deh. Donationfrom.id itu kan aku kan punya concern dengan teman-teman tunanetra ya di zaman pandemi seperti yang sudah aku tunjukkan. Kemudian aku ngebuat menggalang dana. Ya udah, gimana kalau aku buat aja platform seperti kita bisa, yaitu orang bisa memilih siapa yang akan dia biayai seperti beasiswa, dan maunya sih semua berjalan otomasi jadi dan segala macam. Nah itu kan secara revenue nggak ada ya, tapi kalau kita bisa tuh mengambil 5%, aku pikir that's fine sih karena kan hitungannya muzak apa ya apa namanya istilahnya orang yang mengelola zakat, muzak apa ya, amil ya, badan amil kan bisa boleh ngambil potongan. Nah mungkin dia juga ngembangkan platform juga rumit dan pemasaran juga banyak. Bayangkan kalau kita bisa tuh ngambil 5%, tapi bagaimana kalau orang yang dia biayai, kalau nggak ada kita bisa dia nggak dapat uang sama sekali, tapi dengan kita bisa dia dapat 200 juta dikurangi 5%, kan tetap jauh lebih banyak ketimbang dia nggak dapat kan. Jadi kita bisa ngambil potongan seperti itu, berarti kita bisa dapat revenue dari masalah sosial. Jadi jawabanku itu ada. Dan tapi kalau masalah penggalangan dana itu harus berhati-hati sih ya. Masalah dinas sosial nanti jadinya. Kamu nanti bisa dianggap penggalangan ilegal, itu bisa kena pasalnya kalau ada yang curiga dan nggak suka dan lain sebagainya. Karena itu aku di Nah, ya karena itu aku di penggalangan dana teman-teman tunanetra itu aku cepet aja. Misalnya aku nggak butuh donasi 2 hari lagi, ya udah aku 2 hari sebelumnya baru aku buka, dan ke teman-teman yang close circle aja. Jangan sampai ada yang orang yang nggak suka malah ngomongnya macam-macam. Itu penggalangan dana. Nah, kalau kita tidak dalam konteks ini Mas, dalam konteks revenue dari produknya karena itu masalah sosial, kamu tetap bisa memonetisasi dalam bentuk AdSense, ya kan? Kamu bisa buat platform misalnya website atau mobile yang dia kamu buat kontennya banyak sehingga masuk ke indeks Google. Kalau udah masuk indeks berarti kamu bisa sisipkan iklannya. Contoh tentang apa ya, misalnya aku ngambil aja tunadaksa, misalnya kamu buat aja website. Kamu aja buat website, tapi setelah kamu bisa coding, kamu buat website dengan Django yang kemudian isinya ada artikel-artikel tentang tunadaksa, kebutuhan khusus segala macam. Kemudian ke indeks Google kan? Orang banyak mencari ke indeks Google, ya udah, kamu jadikan AdSense, kamu tetap bisa dapat income. Sekali lagi, revenue itu nggak langsung ke customer loh ya. Misalnya kalau di remote worker ID itu revenue langsung dari customer, dari pelanggan yang membayar. Tapi kalau tadi masalah sosial, revenue-nya nggak langsung dari situ. Satu lagi misalnya remote worker ID, sebentar. Ini belum ada, ini ada blog, yang mana blognya? Right. Bagaimana di remote worker ID ini kan kalian kan cuma kalian lihat di sini. Ini kan sebenarnya seperti landing page sama e-commerce aja kan untuk membeli, ya kan? Nah, kemudian yang aku lakukan di sini adalah bagaimana kalau aku bisa ngebuat blog yang dia viral karena membahas coding seperti yang dibuat sama Mas Ferry di Pesona Informatika. Ini codingnya, ini income-nya banyak loh ini, AdSense-nya. Oh, udah muncul iklan, tak bantu deh. Klik. Aku klik udah dapat, Mas Ahri udah dapat uang tuh. Nah, kamu buat aja blog dengan JavaScript dan sebagainya, munculin ini, munculin iklan dengan apapun itu, kamu bisa membuatnya. Oke, Mas Squarty. Ada kalau Oh masih iya, kurang, iya. monggo. Oke, udah. Makasih ya, Pak. Alright, Udah siap. itu aja. Ya. Silakan yang lain, teman-teman. Mbak Windia. Mas Dedet gitu. Mas Dedet, kamu masih nyimak atau udah tidur, Mas? Kayaknya tidur. Dengarkan aja, Mas. Oh iya, siap, siap, siap. Oke, oke. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, akan saya cukupkan. Dan tadi ada pertanyaan dari Mas Rahmat Sumardi, rekap meeting. Rekap meetingnya ini. Yaitu ini. Ini rekapnya.
Kamu bisa kamu bisa skip video tadi asal paham, tapi kamu langsung ke sini. Itu recapnya. Dan video ini akan saya upload di YouTube private dan akan kita invite ke eh, video itu tadi. Tentunya yang saya invite masalah privilege, masalah yang diutamakan. Tentunya saya akan invite teman-teman yang sudah selesai masalah administrasi pembayarannya. Oke, supaya adil ya. Oke, teman-teman, sudah ya? Kalau sudah, saya tutup. Saya hitung dalam 5. Kalau 5 nggak ada pertanyaan, saya tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, terima kasih akan kehadirannya. Semoga bermanfaat. Pertanyaan silakan diajukan di Japri ke saya atau Mas Angga. Dan satu lagi ya, saya kalau menambahkan ide-ide itu kadang mau selesai ada ide. Kalau kalian buat produk, yes, revenue itu penting. Revenue itu penting untuk suatu produk. Kamu nggak bisa membuat produk yang nggak ada revenue-nya. Berhenti dia. Revenue itu penting untuk produk. Tapi yang lebih dari revenue adalah memecahkan masalah. Supaya kamu lebih bersemangat dan semangatmu melampaui uang. Kalau saya mengembangkan Remote Worker ID cuma pengen uang, kalau sudah dapat, ngapain terus? Oke. Bagaimana? Makanya saya push diri saya sendiri untuk Remote Worker ID itu adalah memperbanyak programmer remote sebanyak-banyaknya di Indonesia. Itu akan membawa saya kebahagiaan karena teman-teman bisa punya peluang pendapatan dari rumah, nggak perlu ngantor. Uh, Meningkatkan harga derajat bangsa kita nomor 1 di dunia. Kita nomor 14, banyak kali hal-hal yang nggak baik ya, hal-hal yang lemah banget. Nah, saat kalian nanti bangun produk, bayangkan produkmu itu bisa memberi kontribusi. Kayak tadi Mas Acep ya, Mas Acep apa sih Mas apa tadi ya? Yang Bukit Algoritma, saya lupa. Uh, Ya, Bayangkan, Pak. ya Mas Acep bener ya. Bayangkan kamu bisa ngebangun kontribusi di Bukit Algoritma itu, berarti bisa mengangkat harga derajat lingkungan sekitarmu. Jadi nilai plusnya di situ. Kayak gitu ya. Itu yang sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Benar dari Allah, dari malaikat. Salah dari saya dan setan. Tunduk sebagai malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas, beristirahat. Bye teman-teman. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eko. Ya.